Shalom, saudara-saudara. Kembali kita berjumpa di dalam Worship in Morning pagi hari ini. Sungguh satu berkat dari Tuhan, kita bisa kembali memasuki hari yang baru. Dan saya percaya ada rencana Tuhan yang dahsyat buat kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita mulai dengan memuji menyembah Tuhan. Dan biarlah Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan bersehati di dalam doa kita bersama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat hari yang baru, kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sebab kami percaya apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan, Engkau tahu dan Engkau selalu peduli akan kami. Terima kasih Bapa, urapan Allah mengalir di tempat kami berada masing-masing. Biar kiranya tubuh, jiwa, roh kami bebas memuji menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Kami naikkan syukur, kami sembah. Aku percaya ada mujizat. Mari pagi hari ini kita mau datang menghadap hadirat Tuhan. Apabila mungkin hari-hari ini kita merasa ada satu masalah, beban, persoalan yang kita anggap tidak akan mungkin memiliki jalan keluar, percayalah kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan mujizat. Dia Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu mari serahkan setiap beban, masalah, persoalan, pergumulan dalam ucapan syukur kita. Maka Tuhan akan turun tangan untuk bertindak melakukan mujizatnya buat hidup kita. Mari lebih lagi kita mau masuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan Kau Tuhan, Kaulah andalan di hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalan. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari berseru kepadanya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan
dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, serukan, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari lebih lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup lakukan mujizat dalam hidupku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami percaya Kau selalu pedulikan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami sembah Engkau Allah yang kudus. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Mari sembah Dia, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat Dia, Allah yang ajaib. Kau Tuhan layak kami sembah, layak kami muliakan. Terpuji namamu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Kau dahsyat Yesus, Kau ajaib, Allah yang perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Oh, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari lebih lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Haleluya. Percaya Tuhan, bahwa di tangan-Mu segala perkara menjadi mungkin.
tidak mungkin. Karena itu buatlah iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Saat firman Tuhan akan disampaikan, Tuhan, mari Engkau mengurapi hamba-Mu, supaya hanya Engkaulah Tuhan yang benar-benar Tuhan menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Mari Bapa berkati seluruh pendengar, seluruh yang mengikuti program ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, seluruh umat pemenang, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 23. Saya akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat pertama sampai keempat. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Tuhan Yesus dapat diandalkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, pada hari ini kita membaca sebuah kesaksian yang dahsyat dan luar biasa dari pribadi Daud. Daud bercerita bahwa hidupnya selalu dipelihara oleh Tuhan. Dia katakan, Tuhan seperti seorang gembala, karena itu aku takkan kekurangan. Bagiku Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia katakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bukan hanya Daud bersaksi bahwa kebutuhan jasmaninya dipelihara, dipenuhi oleh Tuhan, tetapi dia juga berkata dari sisi mentalnya, dari sisi batiniahnya, Tuhan membimbing dia di dalam keadaan yang tenang, memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita dalam kehidupan. Saudara-saudara, dikatakan selanjutnya, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi artinya Daud bercerita, Daud bersaksi dari ayat yang pertama sampai ayat ketiga ini, betapa Tuhan itu Allah yang luar biasa dan Allah yang maha baik buat dia. Tetapi kemudian di dalam ayat keempat, saudara-saudara, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, ternyata dalam mengiring Tuhan, Daud tidak selalu berjalan dalam keadaan yang baik. Daud tidak selalu berjalan dalam keadaan yang mulus. Ternyata sekali-sekali Tuhan izinkan Daud mengalami situasi yang dia sebut situasi lembah kekelaman. Tetapi dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain kita bisa melihat di sini dari Mazmur pasal 23 ini, bahwa hidup Daud itu tidak selalu dalam keadaan yang selalu dalam keadaan di atas. Saudara-saudara, dia tidak selalu dalam pengiringannya kepada Tuhan mengalami situasi yang dalam keadaan enak. Ada saatnya ternyata dia harus menghadapi situasi yang tidak enak, situasi lembah kekelaman. Tetapi dia katakan dia tidak takut, sebab Engkau besertaku dan gadamu, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi artinya dalam situasi apapun, suka dan duka yang dialami Daud, Tuhan selalu beserta dengan dia. Tuhan selalu menjadi gembala yang baik buat dia. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia. Tetapi Daud memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan sama sekali tidak akan pernah melupakan, tidak pernah akan melepaskan, dan tidak akan pernah membiarkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Filipi pasal 4 ayat 13 juga dikatakan oleh Rasul Paulus, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Artinya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun dalam pengiringan kepada Tuhan, kita selama masih di dunia ini tidak akan pernah lepas dari persoalan dan pergumulan hidup. Ada kalanya Tuhan izinkan terjadi, ada kalanya kesulitan itu terjadi karena kesalahan atau pilihan kita, tetapi pada prinsipnya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan orang di luar Tuhan, begitu banyak orang yang tidak punya pegangan hidup. Begitu banyak orang yang mengalami saudara-saudara kesulitan, tetapi saat menghadapi itu, dia tidak tahu arah yang harus dia tempuh. Saudara-saudara, kita bukan sekali dua kali mendengar ada banyak orang-orang yang terkenal, orang yang tenar, artis-artis yang meninggal karena bunuh diri. Saudara-saudara, kenapa? Karena mereka tidak punya pegangan yang kuat. Ketika menghadapi tantangan dan persoalan, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk membunuh dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dunia ini diperkirakan penduduknya sudah melebihi 7 miliar. Tetapi berapa banyak orang yang masih merasa sedang kesepian di tengah-tengah kondisi manusia yang begitu banyak, atau yang 7 miliar itu, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ilmu pengetahuan sekarang sedang bergerak dengan luar biasa. Kita sedang hidup di zaman di mana era yang namanya perkembangan teknologi begitu luar biasa sekali. Tetapi ketika perkembangan itu terjadi, kita juga sering mendengar, saudara-saudara, bahkan belakangan ini kita sering mendengar banyak orang-orang yang mengalami kesulitan, kepahitan hidup dan kesedihan, dan mereka mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan dengan baik dan benar. Beberapa saat yang lalu saya mendengar berita bahwa ada tokoh agama yang seharusnya mengajarkan kebaikan, justru dia melakukan kesalahan dengan cara mencabuli anak-anak didiknya. Dan ini kita tahu, saudara, bukan sekali dua kali terjadi. Saudara-saudara, kenapa? Karena mereka tidak bisa menahan hawa nafsu hidup mereka. Dunia sedang bergerak dengan cepat, tetapi kejahatan juga berkembang dengan cepat. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lembah kekelaman selalu ada dalam kehidupan manusia. Tetapi orang yang punya Tuhan itu akan selalu punya kekuatan untuk dapat mengatasinya. Saudara-saudara, Tuhan masih dapat diandalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalau kita mau datang dan berserah kepada Dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di gereja kami ada satu orang ibu yang pekerjaannya hanyalah seorang terapis di sebuah salon kecil. Suaminya tidak bertanggung jawab. Suaminya pergi dan meninggalkan 4 orang anak yang masih kecil dan sebagian masih belum dewasa, saudara-saudara. Ada 4 orang anak. Jadi dia harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dan saudara-saudara, pekerjaannya sebagai seorang terapis mengandalkan tips dan tidak mengandalkan gaji yang besar, tetapi hanya mengandalkan tips dari para orang-orang yang datang ke salon tempat dia bekerja. Pada saat pandemi kemarin, saudara, apa yang terjadi? Salon yang dia tempat bekerja itu harus ditutup karena kondisi keadaan yang semakin sepi, saudara-saudara. Dan pada saat itulah dia bergumul. Dia mencari jalan keluar, mencari pekerjaan baru untuk menghidupi dia dan anak-anaknya. Cukup lumayan lama, beberapa bulan, dia tidak mendapatkannya. Tetapi saudara-saudara, dia terus cari Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, Tuhan memang tidak memberikan pekerjaan atau membuka jalan untuk dia mendapatkan pekerjaan. Tapi seorang anaknya yang baru lulus SMA ditawarkan pekerjaan oleh seseorang. Dan
penghasilannya lumayan lebih besar daripada penghasilan yang ibu ini biasa dapatkan. Saudara-saudara, Tuhan masih dapat diandalkan di tengah kesulitan hidup mereka. Dan sampai hari ini mereka tetap terpelihara Tuhan dengan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kalau hari-hari ini saudara sedang bertanda tanya, apakah Tuhan masih dapat diandalkan? Apakah Tuhan masih dapat menolong saya? Saya mau beritahukan, Tuhan masih dapat diandalkan. Tuhan Yesus pribadi yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus pribadi yang dapat menolong kita. Sekalipun kita sedang dalam keadaan dalam lembah kekelaman, jangan takut, sebab Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menghibur kita. Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kita. Sama seperti kepada Daud, saudara-saudara. Tuhan juga mengasihi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pada hari ini biarlah kiranya apapun situasi yang sedang kita hadapi, mari kita semua tetap teguhkan iman kita. Kita tetap kuatkan iman kita. Iman bukan hanya berguna untuk menyaksikan mujizat, tetapi iman juga berguna untuk membuat kita kuat di tengah menghadapi tekanan dan persoalan kehidupan. Karena itu, mari kita berserah total kepada Tuhan. Dan berita kabar baiknya, Tuhan Yesus adalah tetap pribadi yang dapat diandalkan. Percayalah bahwa Dia sanggup menolong. Pagi hari ini, apa yang menjadi pergumulan, persoalan, dan situasi rumit yang saudara hadapi, datang pada Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan menolong dan akan memberkati kita. Tuhan memberkati, menolong kita semua. Biar kiranya firman ini juga memberikan kepada kita kekuatan iman yang baru. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ajaib dan berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, inilah seruan hati kami. Kami tidak mau goyah Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kiranya firman ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, yang boleh kami bawa sepanjang perjalanan hidup kami, sehingga memberi kekuatan yang baru dalam kami menghadapi setiap pergumulan, persoalan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biar kiranya iman kami boleh tetap teguh di dalam Engkau. Kami boleh tetap beriman dan percaya bahwa Engkau akan siap menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara, apabila mungkin hari-hari ini ada yang merasa bahwa ada satu pergumulan yang cukup berat, yang tidak mungkin ada jalan keluarnya, yang tidak mungkin akan ada jawaban-jawaban doa, mari percayalah hari ini. Mari taruh tanganmu di dada, katakan kepada Tuhan bahwa
Engkau percaya sungguh bahwa Allahku adalah Allah yang dapat diandalkan. Hanya Tuhanlah andalan dalam hidupku. Mari Tuhan, hamba berdoa, setiap tangan yang di dada Tuhan, apapun pergumulan mereka, mari kiranya tangan-Mu menolong mereka Tuhan. Oh Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu turun atas mereka semua. Pergumulan apapun yang mereka alami, baik masalah keuangan, baik masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah apapun juga, masalah iman percaya mereka, oh masalah keterikatan atas segala dosa, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Mari biar kiranya pertolongan-Mu nyata, kuasa-Mu bekerja atas mereka semua Tuhan. Biar kiranya kami semua boleh dilepaskan dari setiap beban, pergumulan, masalah hidup kami. Apabila mungkin Tuhan, Engkau izinkan kami mengalami masalah untuk kami melakukan perubahan di dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan yang akan bekerja, berikan hikmat kepada kami untuk melalui masalah persoalan yang kami alami ini Tuhan. Hidup kami boleh berubah menjadi semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, jika kami layak menerima setiap jawaban doa kami, Engkau akan berikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa buat jiwa-jiwa yang kami doakan. Mari Tuhan jamah setiap hati yang kami doakan agar seluruh keluarga besar kami boleh bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Sehingga mereka boleh merasakan bahwa ada andalan dalam hidup mereka di dalam dunia ini Tuhan, yaitu Engkau Allah dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat setiap anak-anak muda yang berharap kepadamu Tuhan. Biar kiranya mereka tidak dikecewakan. Mereka boleh memiliki masa depan yang indah dan penuh harapan. Pergaulan mereka boleh dijaga, dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa sepanjang hari ini Bapa. Setiap langkah kami diberkati Tuhan. Apa yang kami kerjakan dijadikan berhasil. Setiap masalah yang akan kami hadapi Tuhan berikan jalan keluarnya. Terima kasih Bapa. Segala roh ketakutan kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh bergerak dengan berani. Karena kami percaya kami punya andalan, yaitu Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Biar kiranya kami boleh dijauhkan dari malapetaka. Kami boleh dilepaskan dari segala mara bahaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa dalam doa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan pulihkan lebih lagi. Tuhan berkati Indonesia. Damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Bapak kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh pejabat di bangsa Indonesia. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas-tugas yang Tuhan izinkan untuk mereka lakukan sesuai kehendak rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bawa dalam doa dunia ini Tuhan. Biar kiranya turunlah damai sejahtera, sukacita Tuhan atas dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua doa-doa kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari saatnya sekarang kita menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatnya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan daripada Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai kita berjumpa kembali dalam Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.